Shalom adik-adik. Sebelum mulai ibadah, kita mau ngapain Kak? Mau lihat apa ya Bang? Seperti biasa ngeliat PR adik-adik waktu Jumat Agung kemarin. Ini dia. Atas bukit Golgota, haleluya, dosaku ditanggungnya, haleluya, Yesus bangkit dan menang, haleluya, yang gelap jadi terang, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya, dalam kemuliaannya, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya, puji Yesus Rajamu, haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat PR-nya. Sekarang kita akan mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah kita menyanyi lagu yang senang-senang dulu. Lagu apa Kak? Lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Ayo Bang. Semangat ya adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Sekali lagi adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita siapkan hati kita mau menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Ayo. Bapa-Ku datang padamu,
sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Hari ini ada yang tahu nggak? Hari apa? Hari Minggu, Kak. Betul sih, Kak, hari Minggu. Ada lagi, Kak, kita hari ini merayakan apa, Kak? Merayakan apa ya? Apa Kita ya? hari ini merayakan Paskah. Karena Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus sudah bangkit, kita harus apa, Kak? Kita harus bersuka cita. Oleh karena itu, kita angkat satu pujian. Oh, sukacitaku. Ya, Bang. Oke, gerakan ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita sampai untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu. Lagu apa, Kak? Usiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik, siap berdoa ya. Iya. Sebelum mendengar firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sekarang kita mau mulai khotbah, tapi sebelum mulai khotbah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kakak punya satu lagu buat adik-adik. Pasti adik-adik juga udah pada tahu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah bangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami bawakan melalui pujian ya Bapa boleh menjadi dupa yang harum di nama-Mu ya Bapa. Juga Tuhan, Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh dapat kami mengerti Tuhan. Tuhan, banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan membacakan firman Tuhan dari kitab Lukas. Lukas pasal 24 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Adik-adik untuk kelas 1 dan 2 boleh dibuka Alkitabnya. Dan untuk yang belum sekolah, adik-adik boleh dengerin kakak ya yang membaca Alkitabnya. Udah siap adik-adik? Udah ya? Oke, kakak mulai baca ya. Judulnya Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ke-3. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi. Oke adik-adik, kakak mau sapa adik-adik lagi nih. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Oke, kakak mau ngucapin selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak selain hari ini hari Minggu, hari ini kita mau memperingati apa ya? Apa ya?
Ya, kita mau memperingati hari Paskah. Kakak mau ucapin Paskah untuk adik-adik. Selamat Paskah adik-adik. Oke, nah tadi kakak tanya hari ini kita akan memperingati Paskah. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa sih arti Paskah itu? Kan kita udah kemarin hari Jumat ke gereja. Terus kakak sekolah minggu kasih tahu bahwa Jumat itu kita memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Nah, sekarang hari Minggu, hari Paskah. Kira-kira apa ya arti Paskah itu untuk adik-adik? Ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi setelah proses kematian, Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah, jadi ketika pada pagi hari sebelum matahari terbit, nah, ada 3 orang yang ingin mengunjungi makam Tuhan Yesus. 3 orang itu, coba adik-adik baca di ayat yang ke-10. Pertama adalah Maria Magdala, yang kedua adalah Yohana, yang ketiga adalah Maria ibu Yakobus. Ketiga orang ini ngapain ya? Ya, ketiga orang ini mengunjungi makam Tuhan Yesus. Di sini dikatakan ayat pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Jadi dia membawa rempah-rempah ke kuburan Tuhan Yesus. Nah, terus habis itu apa yang terjadi ketika dia mendatangi kuburan Tuhan Yesus? Nah, ternyata ada batu yang terguling. Jadi kuburan Tuhan Yesus itu ditutupi oleh batu. Pas Maria Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus ingin mengunjungi kuburan itu, tiba-tiba ada batu yang terguling dari kuburan itu. Nah, setelah itu Maria Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus itu masuk ke kuburan itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka melihat apa? Mereka nggak melihat apa-apa. Mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka itu kaget, loh, kok nggak ada mayat Tuhan Yesus? Kok nggak ada Tuhan Yesus gitu kan? Kemana ini? Kemana? Akhirnya mereka kaget karena tidak adanya Tuhan Yesus di situ. Nah, sampai akhirnya mereka tercengang, terus tiba-tiba muncul cahaya datang. Nih, adik-adik buka yang ayat keempat. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau. Jadi, di antara Maria Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus ada 2 orang tiba-tiba datang dengan pakaian yang berkilau. Terus mereka akhirnya akhirnya Maria Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus itu ketakutan. Ini siapa ya yang datang ya, 2 orang itu ya? Kok pakaiannya berkilau? Gitu kan ya, mereka ketakutan gitu. Terus akhirnya yang datang itu, yang 2 orang itu datang yang pakaian berkilau itu bertanya kepada Maria Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Ayat yang kelima ya adik-adik. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Nah, setelah itu kemudian
akhirnya mereka mengingat perkataan Yesus yang di Galilea bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Pada hari ini kita rayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus pergi dari kuburan itu. Kemudian mereka mendatangi ke-11 murid Yesus. Mereka mengatakan bahwa kuburan itu sudah kosong, sudah tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus. Tetapi merekanya itu murid Tuhan Yesus ya adik-adik, tetapi mereka itu tidak percaya. Nah, akhirnya Petrus bangun untuk membuktikan benar nggak sih kalau di kuburan itu sudah tidak ada mayat Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus bangun lalu pergi ke kuburan itu. Ketika Petrus menjenguk atau melihat ke dalam, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jadi Petrus akhirnya percaya bahwa yang dikatakan oleh Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus itu benar, bahwa sudah tidak ada lagi murid Tuhan Yesus. Kira-kira kemana ya sudah tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus. Kira-kira kemana ya mayat Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, jadi setelah dikuburkan, akhirnya pada hari yang ketiga tadi itu Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik, kita juga merayakan Paskah itu untuk merayakan kemenangan dan sukacita. Kenapa sukacita? Karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, atau untuk membebaskan dari hukuman. Hukuman siapa aja? Hukuman kamu, hukuman adik-adik, hukuman kakak, hukuman semuanya, serta menyelamatkan manusia itu dari belenggu dosa. Jadi kita melalui Paskah ini kita bisa hidup baru ya adik-adik. Kita boleh semakin lebih baik lagi ke depannya, semakin saling mengasihi juga. Tuhan Yesus rela dirinya di kayu salib karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, untuk itu adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, melalui Paskah hari ini, Tuhan Yesus juga meminta kepada kita supaya kita mengasihi kepada sesama, karena Tuhan Yesus aja yang tidak berdosa rela dirinya disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita sebagai murid-muridnya adalah untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depannya, berbuat yang tidak membuat Tuhan menjadi kecewa ataupun sedih ya adik-adik. Nah, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh dapat kami mengerti, boleh dapat kami pahami, sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah melalui Paskah kali ini ya Bapa, boleh
menjadikan kami untuk menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang diperbarui, menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa, kiranya Kau berkati kebaktian kami selanjutnya ya Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau ngasih tugas adik-adik untuk yang belum sekolah. Adik-adik, kakak kasih tugas menyanyikan lagu Ku Menang Ku Menang. Dan adik-adik yang untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD, kakak kasih tugasnya menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Untuk lirik lagunya nanti kakak upload ya adik-adik di YouTube. Nah, kalau lagu Ku Menang Ku Menang adik tahu kan? Lagunya gini adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Nah, kalau yang sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Gitu ya adik-adik. Lirik lagunya nanti kakak upload juga ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini apa Kak? Apa ya? Tema kita minggu ini sesuai dengan firman tadi. Yesus telah bangkit, kita pun menang. Karena kita sudah menang, dimenangkan dari kematian dan dari dosa, kita angkat satu lagu pujian. Ku menang, ku menang. Ayo Bang. Ayo Bang. Adik-adik semangat ya adik-adik. Doa syafaat untuk ibadah online kita kali ini. Tuhan Yesus yang baik, pertama kami ingin mengucap syukur atas keberkatan-Mu Tuhan. Kami bisa ibadah secara online walaupun masih ada COVID-19 Tuhan. Setidaknya kami masih bisa memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan selalu mendengar firman-Mu Tuhan, agar kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berikanlah kesehatan, rezeki untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, dan untuk orang tua kami Tuhan, agar mereka selalu bisa mendampingi kami dalam COVID-19 ini Tuhan. Setidaknya mereka bisa sehat selalu dan menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, jadikanlah gereja kami, yaitu rumah-Mu, menjadi garam terang di dunia ini Tuhan, agar kami
bisa ke rumah-Mu suatu saat nanti Tuhan. Ya Tuhan, setidaknya Kau tahu COVID-19 masih menyebar di seluruh dunia Tuhan. Tolong berkati mereka semua Tuhan yang terkena COVID. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka dan mereka bisa mengaktivitaskan aktivitasnya kembali Tuhan. Setidaknya mereka bisa selalu sehat dan bisa selalu bahagia Tuhan. Tolong sembuhkanlah mereka Tuhan yang menderita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik boleh menitipkan persembahannya kepada mama wali rumah untuk diberikan ke gereja ya. Kita mau angkat satu lagu pujian yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Ini lagu Sebab Dia Hidup. Ayo Bang. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersekutu kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.